Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pada saat saya sedang merenungkan tentang apa yang harus saya sharingkan, Tuhan memberikan saya pertanyaan ini. Seberapa besarkah iman kita? Apakah iman kita yang sekarang sudah cukup untuk bisa menyelamatkan kita dari maut? Pertama-tama, kita ingat dulu tentang apa itu iman. Ibrani 11 mengatakan demikian. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu bisa kita ibaratkan seperti saat kita belajar berenang. Awalnya, waktu kita pertama kali turun ke dalam kolam, tentu kita merasa sangat takut. Tapi karena ada pelatih yang terus-menerus menyemangati kita dan meyakinkan bahwa dia akan selalu ada untuk menyelamatkan kita, kita akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke air dan mulai belajar berenang. Kita melakukan itu karena kita percaya bahwa kita akan baik-baik saja dan bahwa pelatih itu akan menyelamatkan kita kalau kita tenggelam. Kita juga pasti melakukan langkah-langkah yang diajarkan oleh pelatih kita supaya kita bisa berenang dengan selamat. Beriman artinya kita sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan itu ada dan selalu mendampingi kita, dan kalau kita jatuh, pasti Tuhan menolong. Iman itu juga artinya kita harus dengar dan taat pada Tuhan setiap saat. Orang tidak bisa bilang kalau dia beriman, kalau dia tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Salah satu kisah tentang iman yang sangat kuat itu ditunjukkan oleh Abraham, seperti yang juga dikatakan di Ibrani 11. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang Yesus menjawab seperti ini di Matius 17 ayat 20. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Poin utama dari ayat ini bukanlah ukuran biji sawinya, tapi iman yang memindahkan gunung. Jadi setiap ada masalah, walaupun sepertinya kita sudah putus asa dan orang sudah bilang, wah ini masalah tidak mungkin selesai. Tapi kita percaya kalau Tuhan pasti bisa membantu kita. Barulah iman itu bisa menyelamatkan kita. Yesus mencontohkan hal ini dengan sebuah cerita yang menarik. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." tetapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. kata perempuan itu. Benar, Tuhan. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. dan seketika itu juga anaknya sembuh. Cerita ini punya beberapa poin yang menarik. Poin yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh ibu dari Kanaan itu saat bertemu dengan Yesus. Dia berkata, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ingat, perempuan ini baru ketemu Yesus. Bahkan segala keajaiban, mujizat yang dia dengar dari orang-orang tentang Yesus itu belum pernah dialaminya. Dalam pernyataan ini, dia sudah yakin kalau Tuhan pasti bisa menyelamatkan anaknya. Poin yang kedua yang menarik adalah Tuhan Yesus yang diam dan tidak menjawab. Apakah Tuhan Yesus tidak peduli dengan wanita itu sehingga dia tidak menjawab? Saat saya tanya Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan diam untuk melihat apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Yang menarik adalah tidak ada yang memohonkan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak dari wanita itu. Dan tidak ada dari murid Tuhan Yesus yang berhenti untuk mendoakan kesembuhan bagi anak ibu itu. Poin yang keempat adalah perjuangan si wanita Kanaan. Meskipun dia didiamkan, para murid sudah berusaha mengusir, dia tetap berjuang. Tuhan pasti menjawab kita kalau kita selalu taat dan tekun. Poin terakhir yang paling menarik adalah pembicaraan Tuhan Yesus selanjutnya dengan wanita itu. Tuhan Yesus berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan mau menguji iman wanita itu. Apakah wanita itu percaya kepada Tuhan sebagai Tuhannya bangsa Israel atau sebagai Tuhannya bangsa Kanaan dan semua orang? Wanita itu menjawab dengan, Tuhan, tolonglah aku. Ini artinya wanita itu percaya kalau Tuhan itu bukan hanya Tuhannya bangsa Israel, tapi juga Tuhannya semua orang, termasuk dia sebagai bangsa Kanaan. Perkataan Tuhan Yesus selanjutnya lebih menarik lagi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin dari kita berpikir, kok Tuhan Yesus kasar ya? Masa Tuhan Yesus membandingkan wanita Kanaan itu dengan anjing? Tapi, perkataan ini sebetulnya bukan hanya ditujukan kepada wanita Kanaan itu, tapi juga pada para murid dan semua orang yang mendengarkan. Tuhan Yesus mengatakan itu untuk menguji iman wanita itu, tapi juga sekaligus menyindir para murid dan orang-orang Israel yang mendengarkan. Anak-anak adalah kata umpama yang digunakan untuk umat Israel, sedangkan anjing adalah kata umpama yang digunakan untuk bangsa lain. Tuhan menyindir dan mematahkan pandangan para murid dan umat Israel bahwa keselamatan itu hanya milik umat Israel seorang.
Arti perkataan Tuhan Yesus pada saat itu dalam bahasa sehari-hari adalah seperti ini kira-kira. Masakan aku memberikan keselamatan yang untuk umat Israel kepada bangsa asing? Dan jawaban wanita itu tepat seperti yang Tuhan inginkan. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi wanita itu percaya bahwa kalau dia bisa mendapatkan sedikit saja keselamatan yang tadinya dikhususkan untuk umat Israel itu, meskipun itu hanya sisa-sisa dari yang sudah diberikan kepada umat Israel, maka dia dan anaknya akan selamat. Betapa luar biasa imannya. Dan betul, imannya sudah menyelamatkan dia dan anaknya. Pada saat saya memulai kembali persekutuan di kantor, saya hanya berpegang pada satu hal. Bahwa Tuhan akan menyertai saya dalam persekutuan ini. Meskipun saat memulai sangat sulit, dan sampai sekarang pun mempertahankannya sangat sulit, tapi saya tetap berpegang pada kepercayaan bahwa Tuhan akan menyertai saya dalam persekutuan ini. Saya bisa saja menjadi seorang Kristen yang biasa saja, yang rajin ke gereja, selalu menyumbangkan uang, dan juga pelayanan saat sempat saja. Tetapi Tuhan sangat baik pada saya. Sejak persekutuan doa itu berhenti di Desember 2020, Tuhan memberikan kegelisahan dalam hati saya. Seakan-akan keselamatan itu akan lepas kalau saya tidak menjalankan persekutuan itu. Padahal tadinya saya berpikir kalau saya hidup baik dan tidak aneh-aneh, pasti saya akan selamat dan aman-aman saja. Pada saat Tuhan memanggil saya untuk memulai persekutuan ini kembali di Maret 2021, saya merasa itu panggilan sangat kuat. Saya ingat sekali saat itu saya menangis karena rupanya panggilan itu adalah hal yang sangat saya rindukan. Karena itu adalah konfirmasi dari kegelisahan saya sejak Desember 2020. Dan saya memutuskan untuk taat sampai saat ini. Sampai saat ini, saya tidak tahu persekutuan doa ini ke depannya akan seperti apa. Tapi saya hanya berpegang bahwa Tuhan akan menggunakan persekutuan ini untuk tujuannya bukan saja saya yang diselamatkan, tapi juga Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang dipanggil melalui persekutuan ini. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau ditanya, seberapa besarkah iman yang dibutuhkan agar kita bisa selamat? Jawabannya adalah iman yang tidak ragu-ragu dan terus-menerus bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan pada kita. Saat kita sakit, kita percaya kalau Tuhan pasti akan menyelamatkan kita, baik lewat kehidupan maupun kematian. Pada saat kita punya masalah yang sulit, baik itu di pekerjaan maupun kehidupan, kita percaya kalau Tuhan itu tidak mungkin dikalahkan oleh masalah kita. Kalau kita menjalani hidup kita dengan terus-menerus percaya pada janji keselamatan dari Tuhan, iman kita sungguh-sungguh bisa menyelamatkan kita. Kita tidak lagi akan percaya pada janji-janji keselamatan palsu yang diberikan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Mari kita selalu beriman dan berpengharapan pada Tuhan saja. Kita hanya perlu bertobat dan sungguh-sungguh mau dengar dan taat pada Tuhan.
Kita hanya perlu bertobat, mau dengar dan taat pada Tuhan. Tuhan berkati.